Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, ya, arti dari birrul walidain yang keempat yang dikatakan oleh para ulama, yaitu adalah menemani mereka. Menemani mereka dalam setiap hari-hari yang mereka lewati, dalam setiap aktivitas-aktivitas yang mereka kerjakan. Tentunya kita diperintahkan bukan kita hanya diperintahkan sekedar mengirimkan transfer, tapi diperintahkan kita untuk selalu dekat dengan mereka, menemani hari-hari mereka, menemani kebersamaan dengan mereka pada setiap waktu yang kita miliki bersama dengan mereka. Makanya salah satu di antara kebahagiaannya orang tua itu kadang-kadang sederhana, ketika rumahnya tidak terlalu jauh dengan rumah anaknya. Makanya kalau bisa, kalau seorang penuntut ilmu, mari kita mencontoh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu ketika memilih rumah, tidak jauh dari rumah ibunya. Tidaklah beliau ketika akan mengambil hadis dari Rasulullah, kecuali dia selalu menyampaikan salam terlebih dahulu kepada ibunya. Kalau salamnya sudah dijawab, barulah dia bergegas menemui Rasulullah SAW. Maka sesungguhnya menemani ini merupakan salah satu bentuk birrul walidain. Kadang-kadang orang tua kita tidak terlalu membutuhkan materi, karena mungkin mereka bisa jadi memiliki tabungan-tabungan yang sudah mereka persiapkan di waktu muda untuk menemani mereka di masa tua. Maka yang tidak ada yang paling mereka butuhkan kecuali adalah bagaimana setiap anak itu memiliki empati, memiliki kebersamaan dengan mereka dalam beberapa hal yang bisa menjadikan mereka tidak merasa kesepian di masa senja. Yang paling menyiksa itu sepi. Yang paling menyiksa itu sepi. Itu saya dapatkan perkataan ataupun hal ini saya dapatkan ketika saya banyak bertanya sama orang tua. Setiap saya ketemu orang tua kajian gitu ya, orang tua itu saya selalu tanya, apa yang paling menyiksa di masa tua? Sepi. Sepi ya Ustaz. Sepi itu paling menyiksa. Bapak itu pun pernah saya banyak tanya gitu, apa yang paling menyiksa itu? Sepi nak, kalau kamu sudah kajian gitu ya, dulu sebelum pandemi, kamu kadang kajian gitu, baru datang ke Bapak malam atau kadang-kadang datangnya pagi sebelum kajian, maka yang paling membosankan itu rasa sepi. Ya. Dan tentunya kita paham betul bahwasanya orang tua kita, maka sesungguhnya sudah mulai tersaring hobinya, sudah mulai tersaring aktivitasnya. Maka sesungguhnya musahabatuhum wa sahibhuma. Maka sesungguhnya kita diperintahkan untuk menemani mereka, lalu membicarakan banyak hal dengan mereka, lalu kita menemani dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan, maka itu merupakan salah satu bentuk birrul walidain. Karena apa? Kesepian itu menyiksa bagi banyak orang tua. Kesepian itu menyiksa bagi banyak orang tua. Ini pula yang menjadikan kita akhirnya sekali lagi, mintalah kepada Allah. Kalau kita memang seorang anak, mintalah kita kepada Allah supaya kita itu diberikan kesempatan untuk bisa menemani orang tua kita. Profesi, pekerjaan yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan itu harusnya tidak bertentangan dengan keinginan kita untuk menemani orang tua kita, supaya kita bisa birrul walidain. Makanya tadi saya sampaikan, orang yang beriman kalau dia menuntut ilmu, kalau bisa memilih rumah lokasinya, jangan hanya berdasarkan alasan strategis. Tapi strategisnya orang yang beriman kalau dia memilih rumah itu setidaknya dua. Pertama dekat masjid, yang kedua dekat orang tuanya. Kalau bisa semacam itu, kalau mampu. Dan itu merupakan bagian ikhtiar yang baik. Saya salut sekali ketika saya pernah melihat di YouTube ada salah satu artis Indonesia rela meninggalkan Jakarta, lalu pulang ke kampung halamannya, kota kecil, berjualan kecil-kecilan, warung atau restoran gitu. Dan dia tidaklah meninggalkan Jakarta kecuali karena ingin menemani orang tuanya. Ini kan, Masya Allah, ini hal besar ini. Saya yakin orang yang semacam ini tidak akan pernah perniagaannya ini, yang semacam ini ketika dia siap menemani orang tuanya, tidak akan pernah dilewatkan oleh Allah kecuali dibeli kontan oleh Allah dengan banyak kebaikan. Karena kita paham kan di dalam surat Maryam ayat yang ke-32, wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan karena aku baik kepada orang tuaku, maka dijadikan aku tidak celaka dan dijadikan aku tidak kasar.
Karena orang yang mereka selalu menemani orang tuanya, di waktu-waktu yang dia bisa berikan ketika dia dekat dengan orang tuanya, pasti semua waktu yang kita berikan kepada orang tua justru tidak akan pernah mengurangi waktu kita, tapi justru menambah kualitas waktu kita. Karena yang memiliki waktu itu Allah. Yang menggenggamnya Allah. Allah bisa mempercepat, Allah bisa melambatkan. Dan tidaklah satu investasi yang terbaik kecuali adalah orang tua. Ada motivator itu yang bilang begini. Investasi itu ada beberapa hal. Ada investasi ilmu, ada investasi teman, tapi ada investasi yaitu berbuat baik kepada orang tua. Karena memang menemani orang tua itu tidak akan pernah ngurangin waktu kita. Karena bisa jadi ada orang yang merasa kurang dengan waktunya, ya karena dia tidak memberikan waktu terbaiknya kepada orang tua ataupun memperhatikan dan empati kepada orang tuanya di masa-masa senjanya. Dan kita harus ingat, setiap kita menemani orang tua kita, semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pula kelipatan pahalanya. Orang yang menemani orang tua, anak yang menemani orang tua di usia orang tuanya 50 tahun itu berbeda ketika anak menemani orang tua usianya 60 tahun, itu sudah beda. Anak yang menemani orang tuanya di usia 60 tahun itu berbeda ketika dia menemani orang tuanya di usia 70 tahun, itu berbeda. Semakin tua, semakin sepuh, semakin besar kelipatan-kelipatan pahala yang didapatkan bagi setiap anak yang mereka memberikan khidmah dan memberikan birrul walidain, salah satunya musahabah, yaitu menemani mereka. Ini bukan berarti nanti tidak kerja, bukan berarti kita tidak mengambil aktivitas. Tidak, dia tetap mengambil aktivitas, dia tetap bekerja. Tapi tetap ada waktu yang dia berikan kepada orang tua. Makanya mintalah kepada Allah supaya suami kita ataupun anak-anak kita berdoa supaya diri kita lalu diberikan oleh Allah kesempatan untuk tetap dekat dengan orang tua kita. Dan itu anugerah besar. Itu kenikmatan besar sekali. Yang mana kenikmatan itu tidak akan terulang 2 kali. Menemani orang tua di waktu sepuh itu mungkin agak merepotkan. Tapi bagi orang yang beriman itu tidak ada kerepotan pada satu jalan yang disebut dengan pintu tengahnya surga. Ya. Makanya sering sekali saya menyampaikan, kalau menyampaikan nasihat pernikahan sama mereka yang baru menikah, jangan pernah jauh-jauh memilih rumah. Selama masih punya kesempatan, rumah kita dekat dengan rumah orang tua kita, ambil rumah yang dekat dengan orang tua kita, jangan meninggalkan. Mungkin terkadang ketika kita mengambil posisi rumah kita dekat dengan rumah orang tua kita, maaf ya, mungkin terkadang gajinya cuma 10 juta. Beda kalau kita mungkin harus ke luar negeri, mungkin gajinya sampai 50, sampai 80, sampai 100 juta. Tapi 10 juta itu keberkahannya kalau kita niatkan untuk menemani orang tua. Bisa jadi keberkahannya itu mengalahkan mereka yang punya gaji 100 juta tapi berjauhan dengan orang tuanya. Tapi orang tua saya ridho kok Ustaz, mengizinkan. Memang betul. Orang tua mah tidak akan tega untuk mengatakan dan mengatur kepada anaknya supaya anaknya dekat dengan mereka. Mereka selalu mengatakan, sudah silahkan tinggalkan aja. Yang penting abang-abang, anak-anakku ini insya Allah mapan. Orang tua pasti mengatakan itu. Kita kan selaku orang tua juga sering mengatakan itu sama anak. Udah makan aja. Abi nggak lapar? Enggak. Padahal kita lapar. Kita kan sekarang sudah jadi orang tua. Makanya akhirnya di situ kita menjumpai bagaimana kita mencontoh dari riwayatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu Masya Allah. Abu Hurairah itu memilih rumah yang tidak berjauhan dengan rumah ibunya. Dan itu pula yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar itu memilih rumah yang tidak berjauhan dengan rumah ibunya. Makanya hampir-hampir Ibnu Umar itu selalu makan bersama dengan ibunya. Untuk menemani ibunya. Makanya ada satu riwayat, Ibnu Umar kalau sedang makan bersama ibunya, dia tidak pernah mau makan bareng sama ibunya. Tidak pernah mau makan bareng satu piring dengan ibunya. Ketika ada seseorang yang bertanya sama Ibnu Umar, kenapa kamu tidak mau makan bersama ibumu? Dan kamu selalu tunggu ibumu selesai baru kamu makan. Padahal ibumu mengajakmu untuk makan. Iya, aku khawatir
Kalau nanti saya makan bersama ibu saya dengan satu piring, ada salah satu lauk yang ada di piring itu yang dilirik oleh ibu saya, gara-gara saya menemani beliau makan, maka dia memberikan lauk itu kepada saya, tetapi tidak jadi mengambil lauk itu untuk dirinya. Saya tidak mau kayak gitu. Saya biarkan ibu saya makan dulu, saya dapat sisanya. Perkataan Ibnu Umar itu menunjukkan bahwasanya rumahnya Ibnu Umar itu tidak terlalu jauh dari rumahnya ibunya. Dan kita juga menjumpai bagaimana Abu Hurairah pun sama. Karena apa? Para ulama-ulama besar, para sahabat-sahabat itu mereka membangun rumah yang tidak terlalu jauh dari rumah ibu mereka. Lah, alasannya itu simpel gitu. Gimana kita bisa berjauhan dengan pintu tengahnya surga kita? Ya. Makanya beruntung sekali kalau ada di antara kita yang mereka mendapatkan kesempatan, ibunya itu mau hidup sama mereka. Lalu kita mendapatkan istri yang selalu menyokong kita dan mendukung kita gitu. Lalu istri kita sabar gitu. Lalu istri kita bisa mengatakan sama kita, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa Bi gitu. Nemenin orang tua kita itu enggak lama. Ini istri yang luar biasa. Kalau sudah betul-betul mendukung kita untuk terus taat kepada orang tua kita. Ya. Tapi kalau ada seorang istri yang justru malah cemburu dengan orang tua dari suaminya, bahkan akhirnya melakukan tindakan yang melampaui batas, kita khawatir apabila ada seorang wanita yang semacam ini, Allah pasti balas itu. Sebelum dia mati, akan dijadikan bagaimana dia merasakan berbagai macam masalah sebelum dia mati. Sebagaimana dia selalu menimbulkan masalah bagi setiap orang tua di masa senjanya. Maka inilah yang menjadikan kita paham, menemaninya itu merupakan hal terpenting. Maka mintalah kepada Allah ketika kita itu memang bisa memohon kepada Allah supaya diberikan jalan rezeki kita itu yang tidak jauh dengan pintu tengahnya surga. Kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan satu rumah yang tidak terlalu jauh dari pintu tengahnya surga kita, yaitu adalah rumah orang tua kita. Kalaupun kita, misalkan rumah di sini jarak 100 meter, supaya kita bisa mengunjungi kalau pagi, nanti kalau malam bisa mengunjungin lagi setiap waktu. Pasti bahagia, pasti tenang. Apalagi ketika kita sudah memiliki anak yang menjadi cucu dari orang tua kita, pasti orang tua kita senang ketemu cucunya. Dan itu obat bagi mereka. Itu obat bagi mereka. Ya. Saya ngerasain betul bagaimana seorang bapak ketika beliau mendapati cucu, itu obat luar biasa untuk beliau. Namanya orang tua, ketemu cucu itu senang sekali. Makanya alangkah menderitanya orang tua kita kalau ketemu kita itu harus 2 tahun sekali, harus 3 tahun sekali. Ketemu kita itu harus 1 tahun sekali. Kalaupun itu terjadi, setidaknya akhirnya harus diantisipasi dengan diganti dengan wasilah banyak menelpon setiap waktu. Setiap saat itu saling menelpon. Karena itu merupakan salah satu bentuk khidmah terbaik kita kepada orang tua kita. Yaitu adalah yang keempat, menemani mereka di usia senja. Karena yang paling menyiksa manusia ketika di usia senja adalah kesepian. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.